Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya mau bikin video lagi. Mungkin teman-teman sadar ya, jadi ini bajunya sama kayak videoku pas perkenalan, pas orientasi. Jadi ini tak rekam di waktu yang sama. Mungkin teman-teman nanti bisa ya anggap aja suasananya udah beda lah, karena kan udah beda video, beda topik juga. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau membawakan sebuah video dan juga sebuah topik di mana mungkin teman-teman udah nggak asing lagi mengenai tentang kata-kata ataupun tentang tagline, yaitu adalah tumbuh 1% setiap hari. Nah, sebenarnya ini tuh kata-kata ataupun tagline yang sangat familiar mungkin di telinga teman-teman, di mana kalau teman-teman udah sering-sering lihat video tentang produktivitas, tentang tips-tips untuk belajar dan juga tentang mengasah skill seperti itu, tentang intinya personal branding seperti itu, mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan kata-kata tumbuh 1% setiap hari. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu di bawah, jangan lupa pencet tombol like, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, karena tumbuh 1% setiap hari merupakan tagline yang mungkin bagi teman-teman nggak asing lagi ya. Jadi mungkin tumbuh 1% setiap hari. Mungkin langsung aja kita bedah satu-satu mengenai tumbuh 1% setiap hari. Nah, yang pertama dari kata tumbuh, mungkin teman-teman mengartikan kata tumbuh. Tumbuh ini itu berarti bertambah besar, dan juga tumbuh ini itu bisa dikatakan sebagai pertumbuhan ataupun pengembangan kita terhadap emosional kita seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman menganggap bahwasanya bertambah dan juga bertumbuh ini itu adalah sesuatu hal yang sama. Nah, padahal teman-teman kalau dikaji lebih lanjut, bertumbuh dan juga bertambah ini itu adalah suatu hal yang berbeda. Di mana bertambah ini itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang pasti. Misal nih, kita bertambah tua setiap harinya. Misal nih, kita bertambah usia dan juga tambah tua, tambah berat badan, dimana kita tambah lah, intinya sesuatu yang pasti ini itu bisa menghabiskan usia kita seperti itu. Nah, itu tadi adalah definisi dari kata bertambah. Nah, sedangkan bertumbuh ini itu bisa diartikan sebagai kita tumbuh dewasa, kita tumbuh pemikiran kita, dan juga kita bertumbuh dalam skill-skill tertentu. Jadi antara bertambah dan juga bertumbuh ini tuh bisa dikatakan berbeda, karena bertambah ini itu sebagai sifat yang pasti, dan juga ini tuh adalah hal yang pasti seperti itu. Dan juga kalau bertumbuh ini itu adalah kalau kita bertambah itu belum tentu bertumbuh seperti itu. Bertumbuh ini itu sebenarnya bisa cepat maupun bisa lambat, karena tergantung kita menerima informasi, dan juga tergantung kita seberapa semangat dan juga seberapa ambis dalam mencapai tujuan tersebut seperti itu. Nah, itu tadi adalah definisi atau perbedaan antara kata bertambah dan juga bertumbuh. Nah, kalau boleh menambahin sedikit ya teman-teman, jadi bertumbuh ini itu adalah proses yang harus dilewati semua orang, dimana kalau kita ingin berhasil, maka itu kita harus bertumbuh. Karena orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses ini itu pasti memiliki fase di mana mereka bertumbuh, fase di mana mereka susah, dan juga fase di mana mereka lagi susah-susahnya dalam mencapai tujuan keberhasilan tersebut seperti itu. Nah, ini tadi adalah definisi dari bertambah dan juga bertumbuh. Nah, lalu dari kata tumbuh 1% setiap hari ini tuh bisa kita jalankan bagaimana sih sebenarnya? Nah, teman-teman, kalau bertumbuh 1% setiap hari ini tuh bisa dikatakan sebagai hal yang gampang ya. Jadi kita itu nggak usah muluk-muluk setiap hari itu harus ada perkembangan yang sangat signifikan seperti itu. Nah, padahal teman-teman, yang kita butuhkan sebenarnya ini tuh adalah suatu konsistensi, suatu keberhasilan berjangka panjang, dan juga suatu dimana kita itu harus meningkat dan juga progresif setiap harinya seperti itu. Nah, daripada kita muluk-muluk untuk berproses satu hari secara instan, lebih baik kita konsisten dan juga lebih baik kita progresif setiap harinya. Jadi bisa dikatakan lebih baik kita tumbuh 1% setiap hari daripada kita tumbuh 100% dalam satu hari seperti itu. Nah, terus teman-teman, kita kan sebagai seorang pelajar, dimana kita itu sebagai seorang pemuda yang masih rancu ataupun masih bisa dibilang pemula dalam mengartikan tumbuh 1% setiap hari. Nah, di sini aku membantu teman-teman semuanya mengenai sebenarnya bagaimana sih caranya kita untuk tumbuh 1% setiap hari seperti itu. Nah, masuk langkah yang pertama, di mana teman-teman itu nomor satu, teman-teman itu harus tetap belajar. Nah, kenapa teman-teman harus tetap belajar? Karena teman-teman mungkin pernah mendengar kata-kata bahwasanya pendidikan itu
tidak selalu pendidikan itu tidak melulu didapatkan di kelas ataupun di sekolah, karena pendidikan ini tuh atau ilmu itu bisa didapatkan di mana saja. Nah, jadi apapun kegiatan yang teman-teman lewati, mungkin itu mengikuti ekstrakurikuler, mengikuti suatu kepanitiaan ataupun suatu event ataupun suatu permainan ataupun apalah seperti itu, dalam melalui hal-hal tersebut teman-teman itu harus selalu belajar, teman-teman harus selalu mengambil hikmah dan juga mengambil manfaatnya dari kegiatan yang teman-teman lewati seperti itu. Karena bahwasanya belajar, dengan kita belajar itu dapat menjadikan kita sebagai sosok pribadi yang lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Nah, untuk belajar teman-teman perlu ditekankan lagi ya, bahwasanya belajar itu nggak harus melulu teman-teman itu belajar di kelas ataupun di sekolah, karena menurut saya pembelajaran ataupun ilmu itu bisa diterima di mana saja seperti itu. Mungkin teman-teman bisa belajar mandiri di rumah, mungkin teman-teman bisa ikut suatu pelatihan, ataupun teman-teman bisa ikut suatu campaign ataupun event tentang skill ataupun tentang pembelajaran seperti itu. Oke, masuk ke langkah kedua, yaitu teman-teman terbuka terhadap perubahan ataupun bisa dibilang teman-teman itu inklusif, teman-teman itu bisa dibilang dinamis seperti itu. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar suatu istilah di mana kalau kita termakan oleh zaman, kita itu bakal hilang. Nah, menurut saya ini itu adalah suatu statement di mana itu benar, karena bahwasanya teman-teman kalau mempertahankan idealis teman-teman untuk tidak mau menerima suatu perubahan zaman, teman-teman tidak mau menerima adanya teknologi, teman-teman itu akan tergerus oleh zaman, juga teman-teman itu akan mengalami suatu ketertinggalan seperti itu. Nah, misal nih, zaman sekarang kan banyak sekali teknologi seperti HP ataupun ada laptop ya, ataupun ada juga sekarang itu namanya mau ada Apple Smart Vision. Nah, teman-teman itu jangan acuh ataupun jangan bodoh amat terhadap inovasi ataupun teknologi yang ada, bahwasanya teknologi ini itu diciptakan untuk membantu kehidupan kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bahwasanya teknologi ataupun hal-hal terbaru ataupun produk-produk dengan zaman terkini itu harus lebih baik kita manfaatkan daripada kita acuh tak acuh ataupun bodoh amat seperti itu. Nah, mungkin teman-teman dengan adanya HP ini itu bisa sebagai tempat kita belajar. Mungkin teman-teman bisa membuat konten seperti ini, ataupun dengan HP kita sebagai kreator untuk menulis ataupun untuk belajar videografi dan juga fotografi seperti itu. Yang intinya dimana kita itu harus dinamis untuk mengikuti zaman. Jangan merasa teman-teman idealis untuk tidak menerima suatu perkembangan zaman, karena bahwasanya nanti teman-teman itu akan termakan oleh zaman dan juga habis ditelan oleh zaman seperti itu. Oke teman-teman, masuk ke nomor yang ketiga, yaitu teman-teman harus target ataupun memiliki tujuan yang jelas. Nah, kenapa kita harus mengeset ataupun kita harus mengatur suatu tujuan dengan jelas? Karena bahwasanya hidup ini itu merupakan suatu perjalanan. Jadi kalau misalnya nih kita melakukan suatu perjalanan tapi tidak ada suatu tujuan yang jelas, itu akan sia-sia teman-teman. Dimana kalau kita mau jalan ke arah A, kalau kita mau jalan ke arah B, ini tuh sebenarnya rancu ataupun kita bingung-bingung sendiri, karena kita ini itu belum memiliki tujuan yang jelas seperti itu. Nah, makanya di sini saya mengajak teman-teman semuanya untuk segeralah untuk mewujudkan ataupun menemukan sesuatu tujuan yang jelas, karena dimana suatu perjalanan dalam hidup ini itu memerlukan tujuan yang jelas dan juga target secara terukur seperti itu. Nah, dari target tersebut barulah teman-teman bisa mengakar ataupun bisa mendesain program ataupun hal-hal yang sekiranya dapat membantu teman-teman untuk mencapai tujuan yang jelas tersebut. Oke teman-teman, masuk ke yang keempat, yaitu teman-teman harus bisa bangun hubungan dan juga bisa membangun suatu komunikasi yang baik dengan teman-teman yang kalian punya, dengan relasi ataupun dengan seseorang yang penting yang sekiranya bisa membantu teman-teman dalam mengejar karir ataupun berproses seperti itu. Karena teman-teman tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya teman-teman kalau mempunyai suatu, bisa dibilang nih, teman-teman punya orang dalam ataupun teman-teman punya seorang relasi yang dimana itu sekiranya bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan suatu impian, ini itu lebih mempermudah teman-teman untuk melangkah ke depannya seperti itu. Memudahkan teman-teman untuk mencari informasi dan juga mencari tahu apa langkah kita selanjutnya. Lalu bisa cari tahu juga di mana informasi yang terbaru itu apa. Lalu besok akan ada sesuatu apa yang terjadi. Itu teman-teman itu harus memperbanyak hubungan dan juga memperbanyak relasi, karena bahwasanya jika teman-teman memiliki relasi yang top orang-orang terkenal ataupun teman-teman punya relasi orang-orang yang sekiranya berpengaruh ataupun punya pengalaman yang terbaik, ini itu akan membantu teman-teman semuanya dalam mencapai tujuan yang teman-teman miliki seperti itu.
Oke teman-teman, masuk yang kelima, yang terakhir, yaitu ada refleksi ataupun evaluasi. Nah, mungkin teman-teman sendiri nggak asing lah ya dengan namanya evaluasi. Evaluasi ini itu adalah suatu sesi ataupun suatu proses di mana kita mengevaluasi ataupun mengecek hal-hal mana yang salah sih dalam kehidupan kita. Hal-hal mana yang sekiranya harus dibenarkan dan juga diluruskan agar untuk next step ataupun poin-poin selanjutnya yang akan kita laksanakan akan terhindar dari suatu kesalahan karena sudah diadakan evaluasi tersebut seperti itu. Oke teman-teman, dari kelima hal tadi untuk langkah tumbuh 1% setiap hari, dari tetap belajar, lalu dinamis atau terbuka terhadap perubahan, teman-teman harus punya tujuan yang jelas, teman-teman harus bisa membangun hubungan dan juga relasi yang kuat, dan juga yang terakhir teman-teman harus bisa refleksi diri ataupun evaluasi seperti itu. Nah, dari materi yang saya rangkum barusan bisa dikatakan bahwasanya teman-teman kalau ingin tumbuh setidaknya 1% setiap hari ataupun tumbuh setiap hari, tumbuh secara progresif, teman-teman harus menerapkan setidaknya 5 hal yang sudah saya sebutkan lagi. Karena kalau kita hanya memandang aspek-aspek kecil, itu menurut saya kurang progresif dan juga kurang maksimal dalam kita meraih suatu tujuan yang jelas seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan juga perlu diketahui lagi, ini hanya sesi sharing dan juga sesi di mana saya mendapatkan suatu ilmu dan juga saya ingin bagikan kepada teman-teman semuanya seperti itu. Oke, mungkin jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan juga saya ingatkan sekali lagi, tidak bosan-bosannya bagi teman-teman yang minat konten seperti ini, silahkan beri tombol like dan juga mungkin teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah, karena itu yang akan membantu saya dan juga memberikan semangat bagi saya untuk memotivasi agar dapat melanjutkan konten-konten produktivitas dan juga konten-konten positif lainnya seperti itu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah, dan juga mungkin teman-teman bisa DM di Instagram saya @abianwa, dan juga mungkin teman-teman bisa chat di Twitter saya juga @abianwa, sama aja. Atau mungkin bisa teman-teman ya di mana aja lah, pokoknya tanya di mana aja. Pokoknya tanya di mana aja bebas. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam semuanya.